Ayase Ueda diam-diam terbang ke Indonesia untuk bergabung dengan timnas Garuda. Untuk memperkuat tim nasional yang saat ini sudah mendapatkan pelatih baru, Patrick Kluivert bahkan langsung menghubungi dia dan berbicara, dan dia sangat tertarik, bersemangat penuh untuk membela tim Garuda kita. Ya, sehingga dia tersedia melawan Australia 20 Maret dan Bahrain 25 Maret. Nah, kita doakan bersama saja. Semoga ada pemain-pemain lain yang akan bisa bergabung untuk memperkuat tim kita. Yang penting judul kita itu menang aja. Untuk membawa Indonesia, terutama meraih kemenangan, karena itu target kita. Pasalnya timnas kita, timnas Indonesia juga memiliki pemain-pemain yang postur tubuhnya tinggi-tinggi untuk kemudian menjadi senjata menghancurkan lawan, terutama Australia. Tim nasional Indonesia jelas akan mencoba mendatangkan pemain yang lebih berkualitas untuk posisi-posisi yang dibutuhkan. Hal tersebut juga ditambahkan oleh Ketua Badan Tim Nasional Indonesia, ya Pak Sumarji, ditambahkan lagi Pak Arya, dan dikuatkan lagi Ketua Umum yang sangat kita cintai Pak Erick Thohir. Jadi ya tinggal kita lihat kinerja beliau, ya pemain-pemain siapa saja yang akan didatangkan. Jika oleh Romaini tidak ada penambahan pemain yang lain, lini depan tim nasional Indonesia masih belum optimal. Seorang oleh Romaini saja belum cukup untuk bisa mempertajam lini depan tim nasional Indonesia. Pada malam yang sunyi di Tokyo, langit yang dihiasi oleh cahaya bintang hanya bisa dipandang oleh sesosok pemuda yang tengah berjalan terburu-buru di lorong-lorong bandara. Nama itu sangat dikenal di dunia sepak bola. Ayase Ueda, striker muda yang telah menjadi bintang di Liga Jepang dan bagian penting dari timnas Jepang. Namun, malam itu, dia bukan hanya seorang pemain sepak bola. Ueda sedang memikul keputusan yang sangat berat, sebuah keputusan yang bisa mengubah jalur hidupnya selamanya. Ueda telah lama menjadi andalan bagi Jepang, mencetak gol-gol penting dan mengharumkan nama negara di turnamen internasional. Namun, meski hidupnya dipenuhi kesuksesan dan ketenaran, ada perasaan kosong yang terus menghantuinya. Dalam hati, ia merasa terperangkap dalam sistem yang terlalu terstruktur, di bawah sorotan media yang terus mengintai setiap gerak-geriknya, dan dalam tim yang seakan-akan hanya memandangnya sebagai alat untuk meraih kemenangan. Sepak bola bukan lagi tentang passion, bukan lagi tentang impian yang tulus, tapi lebih kepada tekanan dan ekspektasi yang terus membebaninya. Ueda seringkali memikirkan tentang impian masa kecilnya. Bukan hanya untuk menjadi pemain terbaik, tetapi untuk memberi dampak yang lebih besar. Dia teringat akan pertandingan-pertandingan di mana ia menyaksikan betapa besar dukungan supporter Indonesia terhadap timnas Garuda. Sorakan mereka, semangat mereka yang tak kenal lelah, semuanya menginspirasi Ueda. Di sisi lain, ia merasa bahwa sepak bola di Indonesia, meskipun belum sepenuhnya berhasil mencapai potensi maksimalnya, memiliki semangat yang sangat besar dan bisa jadi tempat yang tepat bagi dirinya untuk tumbuh dan berkontribusi. Selama berbulan-bulan, tawaran dari Federasi Sepak Bola Indonesia, PSSI, terus datang. Mereka ingin Ueda untuk bergabung dengan timnas Indonesia, dan meskipun itu terdengar seperti hal yang tak pernah terbayangkan sebelumnya, hatinya merasakan sesuatu yang mendalam. Indonesia, dengan sejarah sepak bola yang penuh lika-liku dan penuh gairah, tampaknya adalah tempat di mana Ueda bisa memberikan kontribusi yang lebih besar, tidak hanya sebagai pemain, tetapi juga sebagai pemimpin dan simbol harapan baru. Keputusan untuk meninggalkan timnas Jepang adalah langkah besar, namun Ueda merasa bahwa ini adalah waktu yang tepat. Ia ingin merasakan kebebasan untuk bermain tanpa beban, tanpa tekanan media, dan yang terpenting, ia ingin merasa dicintai oleh supporter yang mendukungnya dengan sepenuh hati. Jepang adalah tanah kelahirannya, dan timnas Jepang telah memberikan banyak hal kepadanya, tetapi hatinya kini berdebar untuk sebuah perubahan yang besar. Diam-diam, tanpa diketahui banyak orang, pada malam itu, Ueda mengambil langkah besar. Dia bergegas menuju bandara dan menuju pesawat yang akan membawanya ke Indonesia. Hanya beberapa orang terdekat yang tahu tentang rencananya. Mereka yang sudah lama mengenal dirinya, tahu bahwa Ueda adalah orang yang selalu berpikir matang, dan keputusan ini pun bukan keputusan yang diambil dengan mudah. Namun, rasa ingin memberi yang lebih besar kepada sepak bola dunia, serta cita-cita untuk mengubah wajah sepak bola Indonesia, jauh lebih menggebu dalam dirinya. Di Jakarta, Ueda disambut dengan hangat oleh penggemar Indonesia yang tak bisa menyembunyikan kegembiraannya.
Beberapa media sudah mendapatkan bocoran tentang kedatangannya, dan berita ini pun segera menjadi viral di seluruh penjuru negeri. Namun, Ueda tetap rendah hati. Ia tahu bahwa tantangan besar menanti, tetapi ia tidak gentar. Ia mengerti bahwa ia harus melalui proses naturalisasi, beradaptasi dengan budaya baru, dan bekerja keras untuk memenangkan hati masyarakat Indonesia. Setibanya di Indonesia, Ueda langsung menemui petinggi PSSI dan melakukan berbagai proses administrasi untuk menjadi warga negara Indonesia. Proses ini tidaklah mudah dan memerlukan waktu yang cukup lama. Namun, Ueda tidak pernah merasa ragu. Ia rela meninggalkan statusnya sebagai warga negara Jepang dan bersedia menjalani segala prosedur untuk menjadi bagian dari timnas Indonesia. Selama beberapa bulan, Ueda terus berlatih keras. Ia tidak ingin tampil hanya sebagai pemain asing, tetapi sebagai pemain yang benar-benar ingin memberi sesuatu yang berarti bagi tim dan negara ini. Ia berlatih dengan penuh semangat, beradaptasi dengan cara permainan yang berbeda, dan berbicara dengan pelatih serta rekan-rekan barunya untuk memahami lebih dalam tentang karakter permainan Indonesia. Pada saat akhirnya Ueda resmi dinaturalisasi dan diperkenalkan sebagai pemain timnas Indonesia, ribuan supporter Indonesia menyambutnya dengan sorak-sorai. Mereka melihatnya sebagai simbol dari perubahan besar yang tengah terjadi dalam sepak bola Indonesia. Bukan hanya sebagai pemain, Ueda menjadi lambang dari ambisi dan harapan bahwa sepak bola Indonesia bisa bangkit dan bersaing di level internasional. Namun, keputusan Ueda juga memunculkan berbagai reaksi. Beberapa orang di Jepang merasa kecewa dan tidak mengerti mengapa seorang pemain berbakat seperti Ueda memutuskan untuk meninggalkan timnas Jepang. Mereka beranggapan bahwa Ueda bisa meraih lebih banyak prestasi di Jepang dan internasional. Namun, Ueda tahu bahwa sepak bola bukan hanya tentang kemenangan di lapangan. Ini adalah soal memberi dampak positif, berbagi semangat, dan membawa perubahan yang lebih besar dari sekadar trofi. Ueda bergabung dengan timnas Indonesia dalam persiapan mereka menuju kompetisi besar, termasuk kualifikasi Piala Dunia dan Piala AFF. Dalam latihan pertama, Ueda menunjukkan kualitas dan etos kerjanya yang tinggi, membuat seluruh tim kagum dengan dedikasinya. Ia tidak hanya ingin menjadi pencetak gol, tetapi juga berperan dalam menciptakan ikatan yang lebih kuat antara para pemain Indonesia, serta menjadi inspirasi bagi generasi muda yang mendambakan mimpi besar dalam sepak bola. Everybody listen up, cause I'll only say it once. I'm gonna show you all the path. If you want it bad, I'm gonna show you where it's at. Yeah, how you can get it back. Yeah, cause I ain't never done. I'll be number one. Working hella hard until I get just what I want. Yeah, rise just like the sun. Yeah, fatal like a gun. Shooters gonna shoot and I'm gonna shoot until I fall. Yeah, always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Yeah,